Guys, di video ini Bapak akan ajakin kalian untuk unbox dan review SHF Galactron guys. Sekaligus kita akan bandingkan dengan SHF Ultraman. By the way, ini volumenya cukup berat guys dibandingkan SHF biasanya. Makin penasaran kan? Nah, kalau kalian pengen tahu detailnya seperti apa, sebelum beli pastikan kalian tonton video ini dan tetap di Calvin Channel. Nah, ini dia guys, box art dari Galactron SHF bagian depan. Samping, atas, samping, bawah, dan ini bagian belakang. Nah, menarik, ini ada gimmick-gimmicknya dan kita nampaknya dapat option part. Apa itu guys? Langsung saja kita unbox guys. Oke, ini dia guys. Ternyata dia layernya tebel, ada 2 layer guys. Kita lihat layer kedua dan pertama. Ternyata layer 2 itu isinya ekor guys dan option partnya. Nah, kita langsung saja buka figurnya dan kita lihat dapat apa saja guys di sini. Oke. Oh, wait sebentar. Ternyata ada instruksinya guys di sini ya. Cara pasang ekornya di kepala guys. Terus kemudian di sini ada warning guys. Jadi untuk bagian-bagian ekor dari kepala ini harus hati-hati. Kemudian ini bagian belakang, ini adalah cara, apa nih, keterangan cara pasang untuk option partnya. Tangannya juga bisa diganti-ganti. Oke, langsung saja kita cek figurnya guys. Wow, kalau diangkat, itu kesannya dia berat guys. Ya, jadi kayaknya ada die-cast-nya. Kalau nggak salah ya, di bagian dada itu terkesan berat. Sepertinya ada die-cast-nya. Wait. Ini Bapak buka dulu untuk pelindungnya. Ups, ngeri banget guys. Ini ngeri banget. Jadi bukanya pun harus extra effort, hati-hati banget guys. Oke, kalian sabar guys ya. Ini bukanya harus pelan-pelan. Kalau enggak nanti patah guys. Oke. Ya. Sekarang bagian badannya. Ternyata nggak gede-gede amat guys kalau kita lihat aslinya. Ya, waktu lihat prototipenya kayaknya dia gede banget ya figurnya. Tapi ternyata ketika dilihat langsung gini, itu nggak segede itu guys. Ya, nanti kita bandingin dengan SHF Ultraman seperti apa. Oke, ini dia guys. Untuk Galactronnya. Kesannya ini agak loose guys. Kakinya agak loose kesannya. Terus apa lagi ya? Itu kesan pertama. Terus bagian tanduknya ini juga agak ringkih. Nah, ini bahannya plastik guys. Hard plastik. Agak ringkih, apalagi di sini ada seperti tanduknya, antenanya, itu juga dia ringkih. Wah, ini kudu hati-hati guys. Ini bukan mainan sih menurut Bapak, ini betul-betul pajangan mungkin ya, karena memang agak ringkih buat dimainkan. Oke, kita mulai dari detailnya dulu. Ini bagian muka guys, kalian bisa lihat ada plastiknya sedikit, kita cabut. Wait, oke. Tuh, kalian bisa lihat bagian matanya. Bagian matanya catnya bagus guys, warnanya bagus. Lalu di sini ada bagian yang warnanya gold, itu juga bagus warnanya goldnya. Terus juga ukiran-ukirannya itu teksturnya ada semua. Tuh. Dengar ya, ada teksturnya, bagian badannya. Warnanya glossy, kemudian di sini ada warna silver guys. Untuk silvernya itu cenderung warna ngedoff, kemudian ada warna hitam-hitam. Bagian depan, bagian dada seperti ini. Oke. Terus bagian kaki, nah itu dia, detailnya oke banget guys, detailnya cukup bagus so far. Ini bagian belakang, kalau kalian mau lihat seperti ini detailnya, ya, oke. Cuma sayang ternyata figurnya nggak terlalu gede-gede amat. Oke, langsung saja kita cek artikulasinya guys dari kepala. Wah, ini ngeri-ngeri sedap guys, ngeri-ngeri sedap, putar-putar, nggak bisa maksimal ya. Kayaknya cuma segini doang puter-puternya. Oke. Ke atas, bawah juga nggak terlalu banyak. Lalu yang bagian depan ini bisa digoyang-goyang guys nih. Tuh bisa digerak-gerakin seperti ini. Nah, bagian atasnya. Jadi di sini ada artikulasinya kayak dragon, kayak naga. Terus bagian lehernya ada 2 titik artikulasi, leher atas dan leher bawah. Ya, untuk gerakin terus terang Bapak agak ngeri sih. Agak ngeri. Bagian bawah nggak terlalu gerak karena dia terbatas oleh bentuknya seperti ini. Nah, tuh ada bentuk seperti segitiga, jadi terbatas. Lalu bahunya itu ada artikulasinya di sini, tuh. See? Oke, kemudian di joinnya bahu ke badan itu juga ada artikulasinya. Bisa naik turun seperti ini. Oke,
Jadi jangkauannya lumayan kenceng, luas. Lalu butterfly-nya juga lumayan. Tuh, kalian bisa lihat langsung. Terus apalagi yang bisa digerak-gerakin guys? Ternyata di sini agak keras untuk untuk siku tangannya. Ups, ternyata cuma segini guys, nggak bisa maksimal ya. Cuma segini aja sikunya. Ups. Lalu kemudian tangan satunya yang beda, ini mestinya bisa diputar. Ah, ya, bisa diputar pedangnya seperti ini. Pedangnya juga detailnya lumayan bagus guys. Sikunya kita let's see. Oke, kita cek sikunya seperti apa. Ngeri-ngeri sedap juga nih siku-sikunya. Oke. Iya, ternyata sikunya bisa lumayan maksimal seperti ini. 90 derajat bisa. Oke. Lalu bagian badannya. Badan bagian atas itu ada artikulasi. Oke. Bawah juga ada artikulasi. And then kakinya itu agak lemes guys. Tuh. Lemes guys. Untuk harga segini lemes sih. Terus nggak bisa ditarik ya. Ini di sini ada artikulasinya. Oke. Lalu lututnya segini. Nggak maksimal banget tapi is okay lah ya. Lalu telapak kakinya, kukunya bisa dinaikin, bisa diturunin. Wow, bisa seperti ini kukunya guys. Oke. Apalagi ya. Cuma itu. Oke. Sudah, ternyata itu saja guys untuk artikulasinya. Jadi menurut Bapak sih kalau dari harganya agak overpriced sih guys menurut Bapak ya. Untuk barang-barang yang agak lemes gini. Cuma dia menangnya mungkin pakai diecast bagian dada. Jadi dia cukup kokoh dan berat. Nah, lalu kita cek untuk ini part-part yang lain. Ini Bapak juga agak bingung cara pasang-pasangnya guys. Yang pertama dari ekorannya. Nah, ini yang dimaksud hati-hati. Itu dia. Seperti ular-ular ini, antena ini. Harus hati-hati karena gampang patah kalau kalian nggak hati-hati. Dan artikulasinya tiap titik ini ada artikulasinya. Jadi gerakannya wow seperti ular guys. Ini yang keren banget. Oke, daripada tanggung kita pasang langsung. Nah di sini ada ball joint-nya guys. Tinggal pasang. Harus hati-hati guys. Tuh 2, 3. Oke, tuk suaranya. Nah sudah. Tuh kan ganteng kan untuk figur ini. Ya, cukup keren setelah dipasang bagian rambutnya. Terus kemudian kita dapat apa lagi ya? Galactronnya dapat apa lagi? Nah, ini dia. Dapat cakar. Ternyata ini bolong. Kita bisa pasang cakarnya. Kita lihat cakarnya bagaimana cara pasangnya. Wait. Ini. Ternyata ini bukan cakar guys. Tapi ini adalah ekor. Oke ya, kita pasang di ekornya. Nah, itu dia ekor guys ternyata. Oke, kita pasang hati-hati. Ini tajam-tajam guys. Oke, wait. Oke, klik. Sudah nempel. Nah, ini cakarnya bisa kebuka guys seperti ini. Bisa capit-capit Ultraman. Nah, terus satu lagi tadi artikulasinya itu ternyata kelewat guys. Mulutnya itu bisa terbuka seperti ini guys. Nah, oke ya. Kalian bisa lihat mestinya ya, kelihatan kan? Itu bisa dibuka tutup mulutnya. Wow, lumayan sih nambah hiburan. Terus balik lagi ke tangan. Ini ternyata untuk tangan guys. Dan Bapak masih agak bingung nih, agak kagok ya pasangnya gimana. Oh, di sini ada lubang artikulasi. Lalu kita langsung pasang. Wait, ini harusnya begini ya. Ada lubang, kita pasang langsung. Kita dorong. Oke, nah seperti ini guys. Untuk tangan Galactron. Nah, ternyata cuma seperti ini. Dan untuk tangan ini bisa kita buat mode yang dia dilepas, punch dilepas. Dan nanti bisa dipasang di ini. Oke ya. Ini nanti kalian colokin di stage X. Nah, kalau kalian punya stage X, itu kalian bisa pasang. Ya, dan ini adalah pura-pura modenya nembak. Nah, ini tangan untuk yang mode nembak tadi ternyata. Nah, kayak gini guys. Oke. Nah, itu saja guys untuk Galactron-nya. Kita akan coba bandingkan dengan figur yang lain guys. Pertama dengan SHF Op guys. Ini yang spasium. Oke. Kalau kita lihat tingginya, ternyata ya menurut Bapak sih nggak seru sih. Ini skalanya agak nggak jelas ya. Mestinya Galactron itu gede banget, tapi ternyata di sini ini anaknya Galactron guys.
Ini adalah op yang CCS dan ternyata Galactronnya jadi bonekanya. Dan kalau kita bandingkan dengan yang Ultra Monster Series DX itu jauh banget guys. Ini Galactronnya. Nah, kalau menurut Bapak ini baru yang namanya Galactron guys. Seperti ini gedenya. Tuh, oke ya Bapak coba goyangin kameranya. Nah, itu baru namanya Galactron. Ya kalau kayak gini, ini kayaknya namanya Galactrin guys. Hah? Kecil banget sih. Ya, tapi ya udahlah, sudah terlanjur beli guys. Oke, itu saja review dari Kelvin Channel dari Bapak guys untuk Galactrin. Karena ukurannya agak mini guys. Gimana menurut kalian guys? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di komen dan tetap support Kelvin Channel dengan cara like dan subscribe Kelvin Channel guys.